Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue masih dari daerah Varkenoord di kota Rotterdam, training center dari klub Feyenoord Rotterdam. Gue ingin membahas preview. Ini sebenarnya pertandingan yang gimana, pastinya akan jadi berat banget untuk ditonton ya bagi fans Manchester United, terlebih kalau melihat apa yang terjadi di pertandingan sebelumnya ketika Manchester United tampil buruk ya, penampilannya buruk, jelek banget, hasil juga sangat buruk. Kalah 4-0 menghadapi Crystal Palace, sangat didominasi, bahkan ada peluang pada saat itu Crystal Palace bisa mencetak lebih dari 4 gol ya. Sementara Manchester United tampil tanpa greget, tanpa kreativitas, tanpa nyali, menurut gua nyaris tanpa, ya ada beberapa peluang sebenarnya seperti kayak gol dari Rasmus Højlund yang dianulir, lalu juga beberapa momentum di kotak penalti, tapi secara keseluruhan memang Manchester United tampil di bawah form, jauh di bawah form. Nah, kalau modal pertandingan seperti itu disajikan kembali ketika menghadapi Arsenal, jelas akan selesai. Karena tim asuhan dari Mikel Arteta ini sangat mengejar kemenangan, walaupun mereka tampil tandang di Old Trafford. Mereka butuh kemenangan untuk terus menjaga peluang masuk, atau bukan masuk ya, tapi menjadi juara Liga Inggris. Ini motivasi yang menurut gue berbeda, di mana yang satu tidak jelas sebenarnya motivasinya lebih ke arah mana dari Manchester United ya, karena praktis di Liga nampaknya sudah dilepas, Champions League sulit, Europa League oke, mereka harus sapu bersih 9 poin di 3 pertandingan, tapi dengan sekali lagi melihat situasi dari squad, situasi dari artinya banyak pemain yang cedera, lalu juga pertandingan terakhir, kalau ini dijadikan tolak ukur, jelas Manchester United ini sangat berbeda ya, paling tidak dari sisi motivasi. Nah, ini yang harus diwaspadai, dan menurut gua ya nanti Arsenal pasti akan lebih menguasai pertandingan, nampaknya demikian. Mereka akan lebih menguasai possession, mereka lebih solid, mereka lebih bagus kualitasnya, sehingga menurut gue Manchester United nanti akan dalam posisi lebih tertekan. Sebenarnya ketika squad ini tampil atau ketersediaannya lebih bagus dan dari sisi mentalitas pun juga lebih baik, ketika menghadapi tim yang lebih unggul kualitasnya, Manchester United ini sebenarnya bisa bermain oke, bisa bermain bagus walaupun mungkin tidak full 90 menit. Contohnya ketika menghadapi Liverpool, baik ketika di FA Cup maupun di Liga di Old Trafford, mereka sempat menguasai possession, mereka sempat tampil atraktif, mereka bahkan sempat unggul dulu. Nah, situasi inilah menurut gue yang harus dikembalikan lagi oleh Erik ten Hag. Masalahnya sekarang ini banyak seliweran kabar yang menyebutkan apakah skuad ini masih bersama dengan Erik ten Hag, apakah Erik ten Hag sudah kehilangan kendalinya, atau memang ini pure karena banyak pemain yang absen yang mengakibatkan memang sangat sulit untuk mengimplementasikan hal yang diinginkan, katakanlah demikian ya, di atas lapangan dengan pilar-pilar seperti Lisandro Martinez, seperti Luke Shaw, dan ketika menghadapi Crystal Palace jelas tanpa seorang Bruno Fernandes dan juga tanpa seorang Harry Maguire yang ternyata memiliki peran sangat signifikan di lini belakang. Bagaimana juga duet antara Casemiro dengan Jonny Evans, yang satu posisi aslinya bukan center back, yang lainnya situasinya belum 100%. Ini juga menambah runyam situasinya. Nah, terkait dengan pertandingan menghadapi Arsenal, kalau gue lihat di beberapa pertandingan terakhir dari Manchester United, ini juga mengkhawatirkan, di mana sering gue singgung di preview sebelumnya bahwa Manchester United terakhir kali atau semenjak bulan Maret ini hanya 2 kali mereka mampu meraih kemenangan di 90 menit, menghadapi Everton di Old Trafford dan juga menghadapi Sheffield United di Old Trafford. Lainnya mereka tidak pernah menang dalam 90 menit. Ini kekhawatiran karena apa? Menunjukkan memang secara mental karakter pemain Manchester United sangat tidak konsisten, belum solid, dan ini yang membedakan dengan Arsenal, sehingga sangat wajar menurut gue ketika sebelum pertandingan ini Arsenal memang lebih ditempatkan sebagai unggulan. Dan kalau melihat pasukan Mikel Arteta juga paling tidak selama 4 pertandingan terakhir mereka selalu meraih kemenangan, dan gol yang mereka ciptakan juga
rata-rata gol yang cukup tinggi jumlahnya. Artinya mereka ini tampil agresif, menyerang, dan juga itu tadi ya, mereka memang mengincar kemenangan, dan bukan hanya kemenangan dengan kepastian. Artinya tidak 1-0, tapi mereka seperti pertandingan terakhir mereka menang 3-0. Bahkan ketika menghadapi Tottenham Hotspur di North London Derby, mereka sempat unggul 3-0 duluan. Ini sangat luar biasa, dan ini yang harus diperhatikan oleh staf kepelatihan Erik ten Hag, termasuk juga para pemain dari Manchester United. Nah, pertandingan menghadapi Arsenal, kalau kita lihat di London di awal-awal kompetisi ini, di mana pada saat itu Manchester United kalah 3-1. Tapi dari sisi statistik dan juga permainan, dan kalau gue ingat pada saat itu memang Manchester United bahkan nyaris meraih kemenangan ya kan, dengan ada gol yang dianulir dari seorang Garnacho yang memang sangat tipis sekali. Tapi juga bagaimana permainan Manchester United pada saat itu cenderung solid. Mereka pun juga ketika menyerang memiliki beberapa momentum bahkan peluang, ada kontroversi ya kan, seorang Rasmus Højlund yang dijatuhkan di kotak penalti dan lain-lain. Jadi menurut gue pada saat itu Manchester United situasinya jauh lebih positif dibandingkan dengan saat ini, walaupun pada saat itu akhirnya mereka kalah 3-1, dan ya ada gol menit-menit akhir ya kan dari Declan Rice, dan tentu saja ketika Manchester United tampil all out ada counter attack dari seorang Gabriel Jesus pada saat itu yang akhirnya menutup kemenangan menjadi 3-1. Nah, Manchester United di pertandingan tersebut, ini dia formasinya. Rashford tentu saja mencetak gol dulu. Ada beberapa punggawa yang mungkin situasinya nyaris sama, di mana Dalot tampil di kiri, Aaron Wan-Bissaka di kanan, dan saat ini kan memang posisi bek kiri tidak ada yang asli di Manchester United. Rashford tentu saja akan absen. Martial ada peluang untuk diturunkan. Eriksen pada saat itu diduetkan dengan Casemiro, dan Bruno Fernandes tentu saja juga hadir di lapangan. Nah, ada kabar sebelum pertandingan ini, tepatnya di awal bulan, dari beberapa akun Twitter yang menyebutkan kalau memang Lisandro Martinez, Anthony Martial, Rashford, Varane, dan juga Mason Mount, semua ini akan tersedia ketika Manchester United menghadapi Arsenal dan juga menghadapi Manchester City. Kalau memang ini tersedia betulan, ya artinya pemain ini bisa dimainkan, tentu saja ini akan menambah kualitas paling tidak di starting 11 dari Manchester United. Peluangnya demikian. Karena Arsenal ketika, kalau gue lihat menghadapi Tottenham Hotspur, di mana mereka menang fantastis ya di North London Derby, ini formasi yang diturunkan oleh Mikel Arteta. Declan Rice, Thomas Partey ini menjadi sosok pilar di lini tengah ya. Ini menjadi apa ya, menurut gue tembok kokoh Arsenal di tengah. Ditambah kreativitas dari Martin Odegaard, lalu ada Trossard, Kai Havertz, dan juga Bukayo Saka. Ini sangat-sangat berbahaya, dan kalau dilihat bagaimana mereka biasanya mencari celah untuk menyerang, biasanya mereka melalui Saka di sebelah kanan, dan ini berarti menggambarkan juga bagaimana sisi kiri dari Manchester United yang beberapa pertandingan terakhir dikawal oleh Aaron Wan-Bissaka ini akan lebih sering digempur. Dan banyak juga tim tentu saja mengincar sisi kiri dari Manchester United, di mana ya tidak ada sosok bek kiri murni, dan bukan tidak mungkin Arsenal pun akan melakukan hal yang serupa. Nah, sekarang kira-kira formasi seperti apa yang akan dimainkan oleh Erik ten Hag? Situasi skuad ini mental sedang drop ya, butuh sesuatu booster. Diharapkan tentu saja pemain yang kembali ini bisa menjadi booster tersebut. Dan kalau gue perkirakan yang akan ada Andre Onana, lalu Diogo Dalot, gue harapkan Rafael Varane betulan sudah bisa kembali sehingga bisa diduetkan dengan Lisandro Martinez. Ini penting sekali lagi lini belakang, terutama center back dari Manchester United, di mana kalah menghadapi Crystal Palace. Ada juga sumbangsi dari permainan buruk Casemiro yang memang bukan aslinya di center back. Lalu di kiri Aaron Wan-Bissaka, Casemiro mungkin akan menempati posisi di gelandang jangkar. Kobbie Mainoo dengan Bruno Fernandes, gue harapkan Bruno Fernandes sudah bisa kembali lagi ya. Kalau tidak, ini tentu saja menjadi bencana bagi Manchester United, sehingga penting Bruno Fernandes untuk bisa kembali bermain. Garnacho di kiri, Anthony gue pilih di kanan. Memang Anthony sering tampil tidak maksimal tapi tidak terlalu banyak pilihan. Sama Diallo menurut gue lebih baik ditampilkan di babak kedua ya, karena dia bisa lebih memberikan impact ternyata dari bangku cadangan dan di depan seorang Rasmus Højlund. Sama seperti ketika pertandingan menghadapi Liverpool, menurut gue menghadapi tim dengan kualitas yang lebih baik Manchester United, terutama ketika tampil di Old Trafford juga ya, memang pemain ini butuh motivasi, butuh karakter yang keluar, butuh mentalitas yang tinggi juga. Dan ini situasi yang sulit
Dan gue harapkan kehadiran supporter ini akan bisa memompa itu semua. Karena secara teknis kualitas Arsenal jelas jauh di atas Manchester United. Ini pertandingan yang sulit. Sekali lagi ya, sangat wajar ketika Arsenal lebih diunggulkan. Akankah ini menjadi partai terakhir dari Erik ten Hag? Katakanlah nanti Manchester United mungkin kalah atau seperti apa. Gue melihat seperti ini kemungkinannya. Sekaligus juga gue tutup video ini. Kalau memang pemain ingin menyingkirkan Erik ten Hag, menurut gue ini saat yang tepat. Kalau memang pemain itu tidak berada di belakang Erik ten Hag, ingin throwing manager under the bus, ini saat yang sangat-sangat tepat. Ada beberapa pemain pilar yang sudah kembali, mereka tampil di Old Trafford, mereka tampil menghadapi salah satu rival utamanya itu adalah Arsenal, di mana mereka ingin meraih kemenangan ya. Ini saat yang tepat. Ketika nanti Manchester United tampil buruk, hasilnya kacau, menurut gue selesai Erik ten Hag. Tapi di sisi lain, ketika memang pemain mereka ada motivasi yang besar untuk mengangkat Manchester United, ini juga saatnya. Ketika mereka bisa menghentikan laju dari Arsenal, ini akan menjadi sesuatu yang juga balik ya, momentum menjadi positif bagi Manchester United. Oleh karena itu kita lihat akan tampil seperti apa nih skuad Manchester United di hari Ahad nanti menghadapi Arsenal di Old Trafford. Kurang lebih demikian. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.